Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Lause senang sekali hari ini. Wah, kan kau singa. Wah, kenapa Lause? Nah, karena kita bisa chapel lagi bersama anak-anak. Wah, betul sekali, Mehwa Lause. Kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji Tuhan. Wah, kita harus bersuka cita ya. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya.我们祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们以前试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。哇，小朋友很棒！哇，semuanya hebat ya, semuanya mengikuti doa dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita. Oke, sekarang semuanya 站起来，大家站起来semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak di dunia dalam bahasa
起唱哦。Feel the beat, turn the music louder. If you feel the love, just shake your shoulder. Let me see all the kids throw your hands up, wave it in the air. Seems like you just don't care. 当你认为自己总是没人爱，长得太胖太矮，头人总是空白 ，But that's alright。因为耶稣喜爱世上所有的小孩。Come on, come on。是所有小孩，世上所有的小孩，有钱没钱的他都爱，高矮胖瘦大宝贝。Jesus love the kids all around the world, love the kids all around the globe. No matter you are tall or short, no matter you are rich or poor, sing with me, Jesus loves me. ，He loves me. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa, Laus? Kita akan menyanyikan lagu 我要常常祷告耶稣。我要常常祷告耶稣，他会听见我的声音。耶稣喜欢听我祷告，我要祷告，要祷告。我要常常祷告耶稣，他会听见我的声音。耶稣喜欢听我祷告，我要祷告，要祷告。我要常常祷告耶稣，他会听见我的声音。耶稣喜欢听我祷告，我要祷告，要祷告。耶稣喜欢听我祷告，我要祷告，要祷告。Oke, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, Miss Leni mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke?
Everyone put your hands together and close your eyes. We want to talk with our Lord God. Let us pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena hari ini kami boleh kembali diberikan waktu untuk menikmati cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau duduk tenang, untuk menikmati firman-Mu. Berikan kami telinga untuk dengar-dengaran dan hati yang taat untuk melakukan firman-Mu di hidup kami. Berkati kami semua, berkati juga Miss Leni yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kalian bisa bantu Miss Leni nggak? Bisa bantu ya. Nah, kalau kita itu supaya hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu bisa tertib, bisa teratur, bisa segala sesuatu itu baik, maka kita harus melakukan beberapa hal atau kita harus mengikuti beberapa hal. Nah, anak-anak, kira-kira menurut kalian apa saja yang perlu ada supaya kita ini bisa menjadi orang yang teratur? Nah, Miss Leni mau bilang ya sama kalian, untuk menjadi orang yang teratur itu kita harus taat dengar-dengaran kepada, kalau di rumah kepada siapa? Yes, papa mama. Kalau di sekolah kepada Miss dan Mister tentunya. Nah, ada lagi nih anak-anak, kalau kita lagi di jalan tuh, berarti kita harus taat kepada aturannya siapa? Kalau di jalan, yes betul, Pak Polisi. Nah anak-anak, papa mama, Miss dan Mister di sekolah, Pak Polisi itu perlu membuat yang namanya aturan supaya kita semua anak-anak masyarakat ini, orang-orang warga negara ini bisa TAAT. Caranya bagaimana? Di rumah papa mama pasti punya aturan, betul? Di sekolah Miss dan Mister juga punya aturan buat kalian. Di jalan juga sama. Polisi punya aturan buat kita semua. Nah, itu loh anak-anak yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang tertib, yang hidupnya teratur dan hidupnya diatur. Harus ada aturan. Ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di Alkitab juga diceritakan. Di Alkitab itu diceritakan tentang bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat besar, yang ditolong oleh Tuhan, dibawa keluar dari Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tapi mereka berjalan loh anak-anak, bukan naik motor, belum ada motor, bukan naik mobil, belum ada mobil, bukan naik sepeda, belum ada sepeda pada waktu itu. Jadi mereka harus berjalan kaki menuju ke tanah perjanjian yang ditunjuk oleh Tuhan bagi mereka. Nah, perjalanan mereka itu bukan sehari, bukan 1 jam atau 2 jam seperti kita naik pesawat, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan juga 1 tahun, bukan juga 5 tahun, bukan juga 10 tahun. Waduh, terus berapa lama dong Miss Leni perjalanan mereka? Lama banget, panjang banget. Mereka membutuhkan waktu 40 tahun untuk bisa jalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Wow, lama banget ya. Yes, karena itu Tuhan membuat peraturan bagi bangsa Israel supaya dalam perjalanan mereka selama 40 tahun itu mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat kepada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan membuat aturan
Tuhan bagi mereka yang disebut 10 perintah Tuhan. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar tuh sama Mr. Benny tentang perintah Tuhan yang pertama. Apa perintah Tuhan yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Apa itu Allah lain, Miss Leni? Allah lain itu bisa aja. Nih, hari ini Miss Leni sengaja nih bawa ini. Allah lain itu bisa aja ini. Tab, bisa aja HP kalian, bisa aja mainan kesayangan kalian, atau bisa aja benda-benda kesayangan lain yang kalian punya, yang kalian mencintai, mengasihi, menyayangi mainan-mainan itu, atau juga betul tuh binatang kesayangan kalian. Misalnya kamu sayang sekali, melebihi sayangmu kepada Tuhan. Nah, itu yang namanya Allah lain. Dan Tuhan tidak mau kita menyembah Allah lain itu, lebih mengasihi, lebih menyayangi yang lain-lain itu ketimbang sayang kita kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan jangan ada padamu Allah lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar perintah Tuhan yang kedua. Perintah Tuhan yang kedua, apa itu perintah Tuhan yang kedua, Miss Leni? Perintah Tuhan yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Aduh, Miss Leni, apa artinya itu? Nah, saya dikasih tahu. Tuhan kita itu ya anak-anak, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Dia juga bukan Tuhan yang dibuat dengan tangannya manusia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia ini, termasuk juga menciptakan kita. Dan hanya Dia saja yang seharusnya kita sembah, bukan benda-benda yang diciptakan oleh manusia yang kita sembah. Tuhan kita itu Tuhan yang gak mau kita itu menjadikan Dia nomor 2. Tapi Dia mau kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan. Kalau bukan nomor 2 aja nggak boleh, nomor 1 juga nggak boleh ya misalnya. Yes, Tuhan nggak mau dijadikan nomor 1, apalagi nomor 2. Tuhan kita yang kita sembah itu mau kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya, the only one God di dalam hidup kita. Nggak boleh ada sembah-sembah yang lain, nggak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah anak-anak, karena itu Tuhan kita ingin supaya bangsa Israel dan kita semua sebagai anak-anaknya untuk taat kepada peraturan dan perintahnya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berhasil, supaya hidup kita ini beruntung, dan supaya hidup kita ini diberkati. Itu dia anak-anak. Karena itu Allah atau Tuhan mau supaya kita semua hanya menyembah kepada Dia, menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung buatan manusia. Karena hanya Tuhan saja Allah kita yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sehingga hari ini kita diselamatkan. Hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terus belajar taat melakukan perintah Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka pasti hidup kita ini diberkati. Tapi ingat ya anak-anak, kita
mau menjadi anak yang taat itu bukan karena kita ingin diberkati loh ya, tapi kita mau taat kepada Tuhan itu karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di seluruh hidup kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita mengasihi Dia. Jadi ingat ya, kita mau taat bukan supaya saya diberkati, no. Tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Nah, karena itu anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan ini, maka kita harus berani menolak untuk menyembah Allah lain. Hanya Tuhan saja yang harus kita sembah, kita puji, dan kita muliakan. Nah, besok sebagian besar dari kita akan merayakan Tahun Baru Imlek bersama dengan keluarga kita. Kita akan bersuka cita menyambut tahun yang baru, Tahun Baru Imlek. Nah, di dalam sukacita kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita, yang sudah mengasihi kita sampai pada hari ini. Dan ingat, ketika kita berkumpul bersama saudara keluarga kita harus sama-sama mengucap syukur atas Tuhan yang teramat baik itu bagi kita. Ingat juga ya anak-anak, ketika kita berkumpul bersama keluarga besar kita di Tahun Baru Imlek nanti, kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gak taat, karena Tuhan gak suka orang yang gak taat. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus tunduk taat kepada Tuhan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di dalam kehidupan kita. Oke? Nah anak-anak, selama Tahun Baru Imlek, kiranya ucapan syukur dan kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi serta isinya, serta juga menjadikan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk anak-anak, Miss berdoa bagi kita semua ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu untuk menjadi anak-anak yang taat, mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kami untuk terus belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Chapel ini belum selesai loh, karena hari ini adalah hari yang spesial. Wah, hari spesial. Kita mau merayakan apa di hari ini ya? Nih, lihat, Lausu sudah pakai yang teifu, kita sudah pakai baju yang cantik, karena kita mau merayakan Chunjie atau Tahun Baru Imlek. Wah, sangat bersuka cita ya anak-anak ya. Nah, tapi untuk itu kita lihat dulu hasil project Chinese New Year yang sudah anak-anak buat ya Lausu ya. Iya, kita mulai dari kelas mana dulu nih Lausu? Nah, kita mulai dari kelas nursery. Wah, lucu dan hebat-hebat sekali ya anak-anak di nursery bisa mengerjakan proyek dengan sangat cantik. Wah, Toita, benar-benar semuanya hebat ya Lausu ya. Iya. Nah, selanjutnya kita mau lihat kelas mana Lausu? Nah, sekarang kita akan melihat
Project Chinese New Year dari anak Kewan. Hebat semuanya. Laos Ikhwan. Suka semua ya? Iya, Lause, mereka semua hebat sekali bisa mengerjakan proyek dengan baik. Nah, masih ada lagi loh, Lause. Iya, dari kelas berapa, Lause? Sekarang kita akan melihat Project Chinese New Year dari kelas K2.恭喜恭喜你呀！
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam acara kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan, kami boleh Tuhan bersungguh-sungguh juga Tuhan menyembah dan memuji Engkau melalui lagu yang kami naikkan. Kami boleh mengikuti serangkaian acara Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu juga yang telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah kiranya semuanya ini Tuhan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami mau menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati Tuhan setiap anak-anak beserta keluarga Tuhan, orang tua, semuanya Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati guru-guru Tuhan, Engkau memberkati kepala sekolah yang ada Tuhan. Biarlah semuanya juga Tuhan boleh saling bersinergi ya Bapak, saling bekerja sama satu dengan yang lain Tuhan, untuk membawa sekolah ini menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami akan menyelesaikan acara kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Meskipun kita belum berkumpul, kita harus tetap bersukacita ya anak-anak. Betul, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita selalu. Selanjutnya kita akan mendengarkan guru-guru KBTK Kalam Kudus Bali mau menyampaikan sesuatu untuk murid-murid sekalian. 祝大家新年快乐，身体健康，恭喜发财，上帝祝福。